pesantren As'ad Al-Maryam akan mengisi acara di MTQ. Hana yang telah bersiap-siap pun segera keluar dari kamarnya untuk membantu ayah dan ibunya berjualan batik yang akan dijualkan di acara MTQ. Sesampainya di sana, mereka pun merapikan tempat yang akan menjual kain batiknya dan mulai meletakkan kain-kain batik yang sudah dibawa. Saat sedang menyusun kain-kain batik, 3 orang preman pun datang menghampiri lapak jualan mereka, yang tak lain mereka adalah anak buah Tama, ayahnya Hana. Ada yang saya bisa bantu, Bos? Untuk apa kalian di sini kalau tidak membantu? Ketiga preman itu pun tertegun mendengar nada Tama yang tampak marah. Dengan sigap, mereka pun langsung membantunya menyusun kain. Saat sedang menyusun kain, diam-diam Ibran memperhatikan Hana yang fokus sekali melipat kain-kain batiknya dan membuat Ibran tersenyum melihatnya. Ayah, ibu, kain batik sudah saya susun. Boleh aku pergi keliling sebentar? Ya sudah, pergi sana, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu jauh jalan-jalannya. Ya, Bu. Biar aku ikutan. Hana yang merasa risih dengan sikap Ibran pun hanya mendiamkannya. Ia pun tak memperdulikan ucapan Ibran dan langsung pergi meninggalkan Ibran berdiri seperti orang bodoh yang menatap punggungnya. Hana semakin jauh meninggalkannya. Sabar Bram, semua itu butuh proses. Mau sampai kapan kau sabar terus? Banyak kali cewek cantik di luar sana yang lebih dari Hana. Jaga ucapanmu. Tama yang melihat itu pun langsung melarikan mereka sebelum terjadi perkelahian. Sudah. Apa-apaan kalian ini? Membuat aku malu. Kalau mau berantem jangan di sini. Duluan saja kalau bisa. Ibram pun melepaskan cengkramannya yang karena takut dengan amukan Tama. Sementara El hanya bersikap cuek. Sementara di lain tempat, Azlan dan teman-temannya pun tengah bersiap-siap untuk tampil. Tentu saja, yang akan menjadi pusat perhatian di sini tentunya Azlan, di antara Bagas dan Dirga, karena ketampanan Azlan. Ditambah lagi, sebentar lagi Azlan akan menjadi ustadz. Hal itu tentu saja membuat Azlan semakin terkenal. Saat Hana hendak kembali, tiba-tiba saja langkahnya terhenti karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Azlan, yang mampu membuat Hana tertegun memperhatikan Azlan yang sedang mengaji. Hana pun kagum mendengarnya. Ia terus berdiri dan memperhatikan, sampai-sampai ia tidak tahu kalau ayahnya sedang mencarinya. Hana, ngapain kamu di sini? Ayo bantu pelanggan di situ ramai. Hana pun menuruti kata ibunya dan bergegas ke tempat jualan. Benar kata ibunya, saat ini keadaan cukup ramai yang membeli kain batiknya. Di tengah kesibukan, Hana melayani pelanggannya. Ia pun kaget melihat Azlan dan 2 orang temannya datang melihat-lihat kainnya. Hana pun langsung merapikan rambutnya dan sekali melirik Azlan yang fokus mencari kain yang bagus yang ia berikan untuk ibunya. Hana pun mengangguk dan mengambil kain yang ditunjuk Azlan lalu memberikan kepadanya. Ibram yang melihat tingkah aneh dari Hana pun merasa tak kuasa. Ia pun berteriak dan membuat keributan lagi. Woi, kalian siapa? Azlan dan kedua temannya pun terkejut mendengarnya. Tiba-tiba saja, Ibram langsung menarik kerah baju koko Azlan. Hana pun yang melihat itu langsung meleraikan mereka berdua. Ibram pun kaget bukan main. Melihat, Maafin temanku ya, Azlan. menyadari perubahan dari Hana pun segera menolong Ibram untuk berdiri. Karena dirinya terjatuh saat didorong oleh Hana. Lebih baik kita pergi saja. Tahan emosimu, nanti kita bicarakan lagi. Kan sudah aku bilang, cari cewek yang lain saja. Masa susah saja nyari cewek itu. Ibram pun berdiri dan meninggalkan kedua temannya. Kusuma dan El pun hanya menghelakan napas lalu mengejar Ibram.
Sudah beberapa kali dipanggil pun tak juga kunjung sadar. Ia terus menatap Azlan dan Azlan pun merasa sedikit risih karena terus diperhatikan oleh Hana. Hingga akhirnya tepukan pelan di pundak Hana dari Azlan pun membuat kesadarannya kembali. Saya mana, Mbak? Setelah Azlan membayar, tiba-tiba saja tasbih yang di kantung celana Azlan pun terjatuh, dan Azlan juga tidak menyadarinya. Ia malah langsung pergi begitu saja. Hana yang melihat itu pun dengan cepat mengambilnya. Ia pun tersenyum, karena mungkin pria itu akan kembali lagi ke sini untuk mengambil tasbihnya yang tertinggal. Hana senang karena ia bisa bertemu lagi dengan Azlan. Hana? Senang apa di situ? Ayo bantu ibumu ini. Hana pun cepat-cepat memasukkan tasbih Azlan ke dalam kantung roknya, agar kedua orang tuanya tidak tahu kalau ia menyimpan tasbih itu. Kain batik yang dijual hari ini pun laku. Tentu saja, hal itu membuat orang tua Hana senang, termasuk juga Hana. Mereka pun membersihkan tempat jualan mereka dan kembali ke rumah dengan perasaan yang senang. Sesampainya di rumah, Hana pun duduk di kursi kamarnya dan mengeluarkan tasbih dari saku kantungnya. Ia pun terus memandangi tasbih milik Azlan dan tersenyum lebar sambil memikirkan Azlan yang sedang mengaji. Dalam hati, Hana pun berharap semoga dapat bertemu lagi dengan Azlan. Tiba-tiba saja ayahnya masuk ke kamar. Tentu saja itu membuat Hana kaget dan langsung meletakkan tasbih milik Azlan diselipkan di dalam bukunya. Kenapa belum tidur Hana? Ayah pikir sudah tidur. Hana mengantuk ya. Ya sudah tidur. Hari sudah malam. Besok kita mau jualan lagi. Serius ya? Kenapa kok malas sekali? Ada yang disembunyikan? Yang benar. Ayah tahu pasti ada sesuatu yang Hana sembunyikan. Ya sudah, ayah mau tidur. Jangan tidur terlalu malam ya. Iya ya. Sementara di pesantren, tepatnya di asrama putri, ada Anissa yang baru saja selesai melaksanakan sholat isya. Ia pun melipat muknanya dan duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Amira yang sudah lama menjadi sahabat Anissa pun tahu kalau Anissa sedang ada masalah. Amira yang baru meletakkan muknanya pun menghampiri Anissa dan duduk di sebelahnya. Kenapa lagi Miss mikirin Azlan lagi ya? Mau sampai kapan sih sukanya? Amir tiba-tiba kepikiran aja gitu. Ya aku aja bingung sama diri sendiri. Kenapa bisa selama ini? Udahlah Miss, lebih baik irit aja. Saya naik kalau ya. Ya ini mau tidur. Kamu juga tidur Gih. Udah malam. Nanti malah telat lagi sholat subuhnya. Kamu dari mana aja sih Cit? Dari tadi aku cariin juga. Kamu harus tahu. Tahu apa? Barusan bang, aku lihat Azlan sama Anissa ngobrol bareng, habis itu sambil senyum-senyum. Sudahlah Cit, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Gak usah, gak usah dibahas gitu. Orang kelihatan banget kok dari muka kamu yang langsung cemberut. Tadi aja senyum. Jodoh sama Kabir Azlan pasti didekatkan kok. Tapi kalau nggak jodoh, ya juga nggak apa-apa. Yang penting aku bahagia lihat Kabir Azlan bahagia. Duh, Hafizah, kok kamu masih aja sih diam-diam aja? Coba aja kamu berusaha kayak Anissa dekatin Azlan gitu. Aku bukannya nggak mau kayak Anissa, tapi aku memang nggak bisa. Bukannya Allah menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda wajah dan karakter. Nggak ada yang sama persis di dunia ini. Iya sih, benar. Tapi nggak ada salahnya kalau kita berusaha. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita aja nggak pernah mau berusaha? Benar kan? Ya benar. Cuman aku terlalu malu kalau harus kayak Anissa. Kenapa harus malu? Ini kan soal perasaanmu sendiri. Dekat apapun, yang namanya nggak jodoh, pasti bakalan pisah. Dan mau sejauh apapun, kalau emang jodoh, pasti bakal Allah dekatkan kok. Bukannya Allah maha pembolak-balik hati manusia. Untung Kabir Azlan telah dapatin kamu, Hafizah. Ayo ke masjid, kita sholat duha dulu.
Hingga malam ini juga, mau tak mau, Hana mengumpulkan niatnya berbicara kepada orang tuanya dan mengingatkan ia ingin pindah agama karena Azlan. Lebih tepatnya lagi karena Allah. Karena Allah, Hana mencintai Azlan. Alina dan Tama berada di ruang tamu. Mereka berdua sedang berbicara ria. Namun, suasana berubah saat Hana datang dan mengacaukan segalanya. Ayah, ibu, bolehkah Hana bicara? Anak ini mau bicara aja sampai minta izin. Emang apa yang ingin Hana bicarakan? Ayo katakan. Sebelum membicarakannya, Hana pun menghela napasnya terlebih dahulu dan barulah dirinya ia benar-benar siap untuk membicarakannya. Ya, bukan maksud Hana begitu. Bukan maksud Hana begitu. Hana tahu kalian sudah susah payah mengurus Hana dari kecil sampai sekarang. Dan Hana berterima kasih kepada ayah dan ibu. Saya pun tersenyum mendengarnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengurus Hana hingga sebesar ini. Rasanya mereka berdua ingin kembali bernostalgia ke masa yang lalu yang sulit untuk mencukupi kebutuhan yang bisa dikatakan sedikit. Hana, katakan saja apa yang mau dikatakan. Ibu tahu maksudmu apa dalam berbicara sepanjang ini. Maaf Bu, tapi bolehkah Hana mencintai seorang laki-laki? Pertanyaan lucu macam apa itu, Hana? Coba jelaskan yang jelas. Siapakah? Dia adalah santri dari pesantren Al-Maryam, ayah. Dan Hana mencintai Azlan dan Hana izinkan Hana untuk masuk agama Islam ya. Alina dan Tama yang mendengar itu pun terkejut bukan main. Bahkan Tama sampai berdiri begitu mendengar ucapan Hana. Sementara hanya Hana menundukkan kepalanya dan menahan nangis. Ia tak bisa lagi menahan emosinya. Bagaimana bisa anaknya malah jadi begini? Tama, Kenapa kamu begini? Tidak ada satupun dari keluarga kita yang sepertimu. Tapi Hana cinta Azlan ya. Ucap Hana sambil menangis. Cintamu kosong. Cinta omong kosong. Cinta itu membuat kamu bodoh. Apakah kau tidak mikir? Bagaimana kami mengurusmu dari kecil? Sudah ya, sabar. Bukan hanya Hana saja yang menangis, tapi Alina juga. Baru kali ini ia mendengar ucapan suaminya yang kasar. Biasanya ia tak pernah memanggil Hana dengan kau, tapi sekarang sudah berbeda. Terserah kau saja, Hana. Tapi ingat ucapanku. Jika kau menikah dengan Azlan, jangan menganggap kami sebagai orang tuamu. Ingat itu omonganku ya. Tama pun pergi dengan menahan emosi, meninggalkan anak istrinya yang sedang menangis di rumah. Ibram dan kedua temannya lain pun kaget dengan kemunculan Tama yang datang secara tiba-tiba, dengan wajah merah padam seperti orang yang habis marah besar. Ada apa, Bos? Di sini, Bos. Biasanya nggak pernah. Kamu tahu kenapa aku di sini? Jujur, aku malu sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik Hana dengan baik. Emang kenapa dengan Hana, Bos? Dia mau pindah agama karena dia mencintai Azlan, santri yang dari pesantren Al-Asad Masyam itu. Ibran yang mendengar pun emosi, bahkan keluar dan langsung pergi ke pesantren As'ad Al-Maryam untuk mencari Azlan. Beruntung, Ibran menemukan Azlan yang sedang berada di luar bersama kedua temannya. Ibram ingin sekali wajah Azlan karena ia sudah pernah bertemu saat MTQ. Entah kenapa ia merasa yakin kalau pria yang hampir ia hajar itu adalah Azlan yang sekarang ini menjadi laki-laki yang dicintai oleh Hana. Woi, berhenti. Maksud lo apa nyuruh Hana pindah agama? Azlan yang mendengar itu pun membelahkan matanya dengan kaget. Pantas saja Hana tak berjilbab. Rupanya ia bukan seorang muslimah. Pantas saja Hana tidak tahu tasbih. Rupanya dia bukan orang Islam. Dengan mudahnya Azlan percaya kalau dia adalah seorang muslim dan mau mengajarinya soal agama. Kali ini Azlan baru tahu betapa bodohnya. Azlan baru saja memulai lembar cinta yang baru. Namun lagi-lagi ia kembali patah. Azlan pun juga sebenarnya emosi, namun ia menahannya dan terus bersabar. Sementara Bagas dan Dirga mencoba melepaskan cengkeraman Ibram dari Azlan, namun tetap tak bisa.
cepat. Gimana Hana? Sekarang Hana di mana? Bagas dan Dirga tentu saja terkejut melihat Azlan menahan emosi seperti tadi. Karena selama ini sekalipun Azlan tak pernah seemosi ini. Gak usah cari Hana lagi, sekarang lupain dia dan jangan pernah dekati dia. Setelah mengatakan hal itu, Ibram pun langsung melepaskan cengkraman dari Azlan. Azlan pun mematung seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Jujur, ia shock sekali mendengar kabar itu. Bagas dan Dirga pun membujuk agar Azlan pulang sekarang, karena mereka takut akan terjadi apa-apa dengan Azlan. Ditambah lagi emosi Azlan yang sedang tidak stabil. Sesampainya di rumah, Azlan pun masuk dengan lesu. Namun, tiba-tiba saja, ia tak menyangka kalau ada seseorang yang datang ke rumahnya yang membuat dirinya terkejut. Waalaikumsalam, langsung aja. Kamu Azlan? Enggak baik. Kau kamu kasih langsung dari selamat siang. Sabu Hana. Saya mau mengantar undangan dari Azlan dan atas Kakak ya. sudah Siapin aja, woi. Kayak mana nih aku berangkat sih Mega? dosa saya Tidak lah, dikatakan lesu. Sekarang udah senang aja. Biasa Bu, anak baru jatuh cinta. Bener nggak tuh Bi? Iya benar nih. Bang Azlan kok malu-malu kucing, padahal biasanya juga malu-malu. Saya mau Jadi, kedatangan kami ke sini ingin menanyakan, apakah Nak Azlan ingin menjadi imam dari anak perempuan saya? Minum. Saya kan sudah selesai kuliah kedokteran. Jadi apa lebih baiknya kita segerakan. Azlan masih mau mikir. Alah, semua mikir. Padahal mau juga. Yang penting ilmu agamamu yang luas. Ilmu agama lebih besar daripada ilmu dunia yang hanya sementara. Jadi Nak Azlan mau nggak? Dia mah sosok nggak mau Umi, padahal dalam hatinya mau tuh. Azlan itu ditanya lo, jawab mau atau enggak? Gak usah sosok banyak mikir Bang, biasanya juga nggak mikir. Jadi bagaimana keputusan Nak Azlan? Bismillahirrahmanirrahim. Azlan mau Ustaz. Alhamdulillah. Hai Nak. Dirga, hai Bagas. Ini ada undangan pernikahan Azlan dengan Arsida. Dia tidak bisa datang karena ngurus pernikahannya. Terima kasih ya undangannya. Ya, sama-sama. Ay, nanti ada yang